Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah KWU 4 Al-Fusha wal Amiyah yang beranggotakan Fathan Abdul Razak, Putri Dewi Nuraini, dan Sabilisa Davanaida akan menyampaikan materi yang berjudul Bahasa Arab Amiyah ditinjau dari segi fonologi. Nah, di sini penjelasan pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang bahasa Arab Amiyah, pengertian bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah yaitu bahasa yang digunakan untuk urusan biasa sehari-hari. Sedangkan lughat al-kitabah tidak lain merupakan bahasa fusha, yaitu bahasa yang digunakan dalam buku-buku ilmiah, media massa atau koran, majalah, urusan hukum dan pemerintahan, puisi dan narasi, pidato, pembelajaran dan pertemuan-pertemuan ilmiah. Nah, bahasa Arab Amiyah terbagi menjadi beberapa beragam dialek, dan setiap dialek tersebut memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan teritorialnya. Nah, dialek Mesir misalnya berbeda dengan Saudi maupun dengan Levantin, baik aspek fonologis, morfologis maupun sintaksisnya. Sebagai contoh dalam aspek fonologis, huruf qaf dalam dialek Mesir diungkapkan menjadi hamzah. Misalnya kata qahwah. Dalam dialek Saudi, huruf qaf diungkapkan g sehingga menjadi qahwah. Sedangkan dalam dialek Mesir, kata qaf tersebut diungkapkan menjadi kata qahwah tersebut diungkapkan menjadi ahwah. Qaf diubah menjadi hamzah atau diungkapkan menjadi hamzah. Nah, pada contohnya madbutatul qahwah atau dibaca menjadi ahwah madbutah, kopi dengan gula sedang, atau ziyadatul qahwah menjadi ahwah ziyadah, kopi yang dengan banyak gula. Nah, bahasa Arab Amiyah berbeda dengan bahasa Arab Fusha. Perbedaan ini terjadi pada aspek fonetis dan pilihan kata. Pada tataran pilihan kata, misalnya kalimat maddatul iqamati huna thalatha asabi'. Di situ artinya adalah I'm here for 3 weeks, atau saya di sini untuk 3 minggu. Nah, kalimat tersebut dalam Amiyah atau Mesir diungkapkan menjadi ana hina thalathata asabi'. Nah, dalam Gulf Arabik diungkapkan menjadi ana hina muddatu thalathata asabi'. Dari 3 model tersebut sudah mempunyai perbedaan. Sedangkan dalam Levantin Arabik diungkapkan menjadi ana huna li thalathati asabi'. Nah, di situ adalah perbedaan-perbedaan lahjah atau pengungkapan bahasa Amiyah di setiap daerahnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pengertian fonologi. Fonologi adalah suatu kajian bahasa yang berusaha mengkaji bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, bunyi ujaran yang dimaksud adalah pembentukan fonem-fonem yang disatukan menjadi sebuah kata. Oleh karena itu, bunyi-bunyi fonologi ujaran ini dapat dipelajari dengan 2 sudut pandang. Pertama, bunyi-bunyi ujaran dipandang sebagai media bahasa semata, tidak ubahnya seperti benda atau zat. Dengan demikian, bunyi-bunyi dianggap sebagai bahan mentah. Nah, fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujaran demikian disebut fonetik. Nah, yang kedua, bunyi-bunyi ujaran dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa. Bunyi-bunyi ujaran adalah unsur bahasa terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata yang sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujaran sebagai bagian dari sistem bahasa disebut fonetik. Ragam fonologis bahasa Arab Amiyah dialek Mesir, yaitu bahasa Arab Amiyah dialek Mesir itu memiliki perbedaan dengan bahasa Arab Fusha. Perbedaan tersebut cenderung terjadi pada aspek fonologis dan pilihan katanya. Pada tataran pilihan kata, misalnya kalimat 1 itu mengungkapkan sausafirul Yaman. Dalam Amiyah Mesir itu diungkapkan menjadi hurufil Yaman. Contoh lain dalam Fusha itu diungkapkan aina tadhabu, sedangkan dalam Amiyah Irak diungkapkan menjadi wa'aina royah. Perbedaan semacam ini itu tentu dirasa sulit oleh seorang pelajar. Dalam bahasa Arab Mesir, konsonan glotal yang berupa hamzah itu dilafadzkan menjadi konsonan palat al atau ya, atau menjadi vokal panjang. Pertama, pergantian bunyi. Ada pergantian bunyi dalam bahasa Arab Amiyah atau yang disebut juga kolokial Arabik
itu berupa pergantian vokal dengan vokal, konsonan dengan konsonan, maupun konsonan dengan semivokal. Yang pertama yaitu pergantian vokal dengan vokal. Dalam bahasa Arab Amiyah dialek Mesir tidak memperhatikan kaidah mubtada khobar. Contohnya lafat sobahil khair, dan lebih sering menggunakan tanda i'rab jar, sehingga yang aslinya vokal u sobahul khair itu diganti dengan vokal i menjadi sobahil khair. Perbedaan tersebut berupa perbedaan fonetis sehingga tidak merubah arti karena baik diungkapkan dengan sobahil khair maupun sobahul khair dapat dengan mudah dimengerti oleh pelajar non-Arab. Kemudian yang selanjutnya pergantian vokal rangkap dengan vokal atau sering disebut monotoknisasi. Vokal rangkap atau vokal biasa disebut dengan diftong dalam bahasa Indonesia itu tidak dilafalkan layaknya diftong dalam Amiyah Mesir, dan vokal rangkap tersebut diganti dengan vokal yang menyesuaikan harokat sebelumnya. Contoh pada kata lau dalam Amiyah Mesir itu tidak dilafalkan demikian, melainkan seperti halnya vokal oringan yang diucapkan seperti vokal o, namun pada saat yang sama seperti mengucapkan vokal u. Contohnya yaumul isnaini nuruhul sauqi ya Muhammad, yang dituturkan menjadi e atau o dan o. Hal ini terjadi pula dalam dialek Sudan bagian pusat dan di kebanyakan dialek Levantin. Kemudian selanjutnya yaitu pergantian konsonan dengan konsonan. Pada Arab Amiyah tidak hanya terjadi pada pergantian vokal saja, melainkan juga terjadi pada pergantian konsonan dengan konsonan dan juga pergantian konsonan dengan semivokal. Contohnya seperti konsonan sa pada kata isnaini dan salah satun, itu pergantian tersebut tidak hanya terjadi pada konsonan sa saja, melainkan terjadi pula pada konsonan dal yang merupakan bunyi konsonan interdental frikatif bersuara. Kemudian pada konsonan ko, jim, dan hamzah dan konsonan sin yang merupakan partikel pada kata kerja imperfect sebagai tanda futur. Selanjutnya pergantian konsonan dengan konsonan yaitu terjadi pada konsonan jim yang dilafalkan dengan g dalam dialek Mesir, seperti jamilun dilafalkan menjadi gamil. Selanjutnya yaitu pergantian konsonan dengan semivokal. Konsonan global stop atau hamzah dalam dialek Mesir dibaca ketika berada pada posisi intervokal, seperti naimun dibaca naim, royih dibaca royih, roihun dibaca royih, dan dibaca semivokal w ketika di awal kata intial word, sehingga terdapat pergantian antara konsonan dengan semivokal. Namun hal ini tidak terjadi pada verba. Contoh pergantian konsonan dengan semivokal yang berada di awal kata hanya dengan semivokal w, yaitu aina dibaca wen, udhun dibaca win, with. Nah, terdapat pengecualian untuk konsonan hamzah ini, yaitu pada kata abun, amun, dan lain-lain.
Kemudian pergantian konsonan dengan vokal panjang. Pergantian konsonan dengan vokal panjang ini terjadi hanya pada konsonan hamzah ketika berada di tengah kata, seperti faiz takul anajitu. Anajitu dituturkan menjadi fas takul anagit. Baik, selanjutnya yaitu penambahan bunyi. Nah, penambahan bunyi di sini ada proteis dan epentesis. Proteis sendiri adalah penambahan vokal atau konsonan pada awal kata, sedangkan epentesis yaitu penyisipan bunyi atau huruf pada sebuah kata, terutama kata serapan untuk menyesuaikan dengan pola fonologis bahasa. Peminjam dan paragog adalah penambahan bunyi di akhir kata. Nah, pertama, protesis ini terjadi pada kata interrogatif yang menunjukkan waktu, yaitu mata, menjadi imta, dan verba yang berpola lam wazan naftafahu dalam bentuk perfect dan imperatif yang berubah menjadi lam itafahu, adanya penambahan bunyi konsonan glotal dan penambahan bunyi berupa partikel B sebagai penanda bahwa pekerjaan tersebut sedang dilakukan. Nah, epentesis juga terjadi pada kata tunggal, yaitu hanya terjadi pada kosakata yang diambil dari kosakata asing dengan tujuan agar kosakata asing tersebut menyesuaikan pola fonologis bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab tidak terdapat konsonan gabungan di awal kata seperti plastik, slide menjadi bilastik atau silite. Yang ketiga yaitu pelepasan bunyi atau deletion atau syncopation. Pelesapan bunyi terjadi pada konsonan dan vokal. Kata Iskandariyah misalnya dalam dialek Mesir dilafalkan menjadi Iskindiriyah. Terdapat pelesapan bunyi pada kata tersebut, yaitu pelesapan bunyi konsonan H yang merupakan sebagai penanda feminim. Pelesapan dalam BADM terjadi pada empat. Pertama, pelesapan di awal kata. Pelesapan di awal kata biasanya terjadi pada kata yang berubah konsonan glotal stop pada awal kata, seperti bi ukti, ba ukti, aina, tambah min berarti min aina, terus fi aina atau ya ukti, ya Ahmad menjadi fin atau fen, minen, yakti dan yahmad. Nah, pelesapan pada awal ketiga juga terjadi pada kata hadza, dituturkan menjadi da. Kedua, pelesapan deletion di tengah kata. Nah, itu terjadi pada nominal dual feminim. Madrasatain seperti arabiyatain menjadi madrasaten dan arabitin. Yang keempat yaitu metatesis. Metatesis adalah pergantian tempat bunyi atau pertukaran tempat bunyi baik antara konsonan dengan konsonan maupun vokal dengan vokal, seperti jauz yang dimaksudkan jauz dalam Arab Fusha. Metatesis sudah terjadi sejak dahulu, seperti orang-orang Sam yang melafalkan ali dengan maksud aili menuturkan makna mala'afah dengan mu'alaqah dengan mu'alaqah. Metatesis sering dijumpai pada verba imperfect yang berpola fathu qasrin dan kasru fathain, dan verba yang berupa fi'il mithol yang berupa wawu dalam BAF. Walaupun tidak semua verba yang berpola demikian selalu mengandung metatesis, seperti arafa ya'rif menjadi yi'raf dan yasil dari yausil menjadi yibsal. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.